Kita pengen ngerubah culture di Jakarta, apalagi di Indonesia ya, yang namanya tawuran, bullying, street fight itu nggak usah ada lagi lah. Karena kita udah tahu sama-sama gak ada gunanya. Kalau lu emang beneran mau fight, ya udah nih ada wadah yang positif, sekalian buat pembinaan juga, terus ada prestasinya, ada jenjangnya, apalagi gitu. Lu ngomongin gengsi, di sini lebih bergengsi, ditonton ribuan orang. Jadi kayak buat apa lagi sih? Kita kasih solusi. Alright, jadi izin coba mungkin ya Mer, dijelasin izinnya. Ini menarik banget sih Om, Ini menarik gimana banget sih, Om. saya sama Almer dapetin izin nih susah banget, coba sikat Mer. Jadi mungkin dari awal tuh sebenarnya udah banyak ide ini, mau bikin turnamen tinju antar SMA tapi gak ada yang pernah bisa. Karena setelah kita udah tahu, kita udah lewatin rintangannya, sekedar buat minta izin aja tuh kita udah ditipu oknum berkali-kali Om. Oknum siapa? Ada oknum dari sebuah legalitas organisasi tinju. Dari instansi pemerintahan. Kinda tapi enggak Iya. bisa. Ya mungkin ya, tapi enggak. Jadi untuk sekedar ini lah, gue ketemuin sama ketua gue, nanti gue kasih sertifikat buat tanda tangan gini-gini, tapi harus bayar dulu berapa? 30 juta. Wah, Gila. Dia mungkin memanfaatkan keadaan saya masih sekolah kali ya. Saya Iya. ketemu menurut saya malah strategi saya sama Almer, saya mau ngadep orang-orang itu pakai seragam. Jadi kayak mereka ngelihat ini beneran ada inisiatif baik dari anak-anak SMA buat anak-anak SMA gitu loh. Tapi malah seragam itu yang dimanfaatin sama orang-orang. Dia rasa saya pakai seragam, oh ini gampang, dia segini pasti keluar. Sekolahnya di sini pasti punya duit segini. Sebut dong. jadi memang tuh ada. Nah, kan. Ya kalau berani, gue nggak maksa lu, kita sebut, nggak apa-apa. Jadi oknum kan? oknum, Iya. ada oknum lah. Biar kepalanya bebenah. Bener. Iya kan? Oknum di sebuah platform, di sebuah legalitas Organisasi organisasi namanya Pertina. Tapi disclaimer ya, justru ketua-ketuanya itu Om, itu mereka nggak tahu. Mereka itu justru baik banget. Itu maksud gue. Itu yang nggak tahu. Tapi emang oknum-oknumnya ini aja yang emang agak kurang ajar dikit tuh. Biar digaruk-garukin palanya tuh. Padahal visi misi aku sama Akmal kan udah baik banget loh Om. Kita pengen ngerubah culture di Jakarta, apalagi di Indonesia ya. Semoga impact kita bisa segede itu. Kita mau ngerubah yang namanya tawuran, bullying, street fight itu nggak usah ada lagi lah. Keren. Karena kita udah tahu sama-sama gak ada gunanya. Kalau lu emang beneran mau fight, ya udah nih ada wadah yang positif, sekalian buat pembinaan juga, terus ada prestasinya, ada jenjangnya, apalagi gitu. Lu ngomongin gengsi, di sini lebih bergengsi, ditonton ribuan orang. Jadi kayak buat apa lagi sih? Iya bener juga ya. Tawuran cuma ditonton sama Kang Cendol paling. Iya. Ya kayak mungkin sekarang related sama banyak ketua angkatan sebenarnya cuman mulutnya aja gede Om ya. Siapa Padahal nggak bisa, mungkin nggak bisa, saya nggak tahu. Tapi kan kalau di sini kebukti siapa yang beneran mulut sama tangannya sesuai gitu loh. Coba yang 15 orang yang gebukin lu turun dong di ring misalnya. Kan udah lulus. Saya sekarang alhamdulillahnya udah menjalin hubungan baik lah sama mereka. Karena mereka juga abis ketemu, saya ngobrol sama mereka, ya itu udah yang dulu buang aja. Jadi saya udah, ya it was enough lah, cukup lah. Sebelum kita ke Joe, sebelum gue juga nanti bahas mengenai Arena Selatan lebih detail ya. Yes. Dikit lagi nih. Gue tadi terpantik sama narasi lu pada bahwa ngapain kita ke sekolah nongkrong, buang waktu nggak jelas, mendingan mikirin bisnis, mikirin kuliah ke depan tuh seperti apa gitu ya. Gue nggak tahu ini tebak-tebakan gue aja sih. Cuma memang susah juga. Ada juga memang nggak begini atau sudah begitu, tapi memang dasar tuh orangnya aja. Apa itu? Orang kaya bro. Jadi gini, apakah mindset lu itu adalah karena dipupuk bahwa ya sebut saja lah memang nih sebenarnya ya relatif ya. Yes. Karena orang-orang tua lu pada mungkin usaha apa segala macam punya uang. Akhirnya mindset yang ditanam adalah ngapain lu ke situ, mendingan mikirin lu lulus sekolah. Masa depan lah. Iya, punya cuan selesai. Gue lagi coba telaah ya teman-teman ya. Teman-teman bisa ikut menyaksikan juga nih. Gue lagi coba gali. Jadi udah kebalas dendam aja Om. Dulu gue diginiin lah, gue juga pengen giniin adik kelas. Kalau ngomongin finansial, maksudnya semua di notabene-nya mereka cukup lah, more than enough. Apalagi di itu mereka more than enough. Jadi bukan ngomongin base keluarga atau background finansialnya enggak, tapi emang dendamnya. Cuman di saya aja berhasil nge-stop. Ini udah nggak penting gitu loh. Ini nggak perlu. Ya, cuman karena mindset kan. Maksud gue mindset lo itu datang dari mana, itu aja sih. Jujur kalau menurut kita
orang tua kita sih Om paling Nah iya berpengaruh. kan? Coba mungkin boleh dijelasin dulu dari Akmal gimana sih? Mas? Sebelum nanti orang tua yang di sebelah gue ini juga memang dia ngerubah hidup mindset gue juga nih. Salam buat bokap lo ya. Sebenarnya Bokap lo di kalau Semarang ya? Iya. Iya. lagi keren banget lagi motoran Om, lintas Wah, gunung, itu lintas Dewan gunung. Pembina. Jangan kita kan itu. begitu. Semua organisasi di Asia Tenggara kayak dimasukin Sungkem sama dia. gini ya, sungkem. Hormat semua. Refreshing dulu Om. Refreshing Saya dulu. kalau hormat udah nggak gini Om, gini sama Oh, dia. siap. Saya udah gini Om. Izin, Ya Om, Allah, izin. Waduh. melajat, ya Allah melajat. Om Laja. Pernah gondang bro, 400.000 Iya. viewsnya. Iya, Personanya beliau itu loh, Laja Lapian. Gue Ada sebut namanya. aja. Aja Lajanya Lapian, tuh Misoa langsung bawa. NGL. Wah, yang punya Misoa. Yang punya Misoa. Itu paling enak Om. Om udah nyoba belum? Udah dong, Mie paling, udah nyoba mie paling belum? enak itu. 11 cabang. Wis. Di mana Cobain aja? semua. Sebutin dua. Di mana aja pakai ditanya, bingung lah gue. Sebutin dua boleh. Pakuan Bekasi. Asik. Blok M. Ya ada Blok M. PIM 5 bro. Family Itu. Tuh ya kan, jadi keukur kan kekayaan dia berapa. Amin. Kelihatan amin. lah kenapa dia diem, karena dia udah tenang gitu loh. Hidupnya udah oke lah. Oh, financial freedom. Financial Financial freedom. freedom dia. Saya sama Almer masih ngoceh karena masih ada yang harus diusahakan. Saya masih ngoceh Om. Iya iya iya. Sebelahnya kan punya burger joint itu yang di NGL. sorry, iya kan? Not gonna lie. Oh, itu punya Itu emang inovasi baru lah. Wow, Kayak wow, gitu. wow. Udah Ini ketebak loh, udah ketebak lah. ini suara anak Pak Cio. Wah, mantap. Coba mungkin boleh dimulai malah gimana? Ya, coba, cara nanti. bokap nyokap lu ngedidik lu Iya, gimana sih coba? mindset? Ini buat masukan buat teman-teman juga. Alright, jadi mungkin saya bahas dari sekolah ya. Tadi kan topiknya masih sekolah. Kalau sekolah sendiri, jujur nggak ada yang bisa dibanggain Pak dari sekolah saya. Maksudnya bukan sekolahnya, saya sendiri di sekolah nggak ada yang bisa dibanggain. Kenapa? Karena saya cukup, ya konotasinya kurang pintar di akademis kali ya. Oke. Cuma satu pelajaran yang saya bagus cuma ekonomi, itu doang. Bisa begitu. Cuman ekonomi Gue doang. olahraga paling. Wis. Saya olahraga nggak pernah masuk, cabut. Iya, maksudnya orang-orang rata-rata kan yang gampang-gampang Iya. ya. Seni musik misalnya dulu, ya kan, atau seni lukis, Yes, atau yes, olahraga. Lu malah ekonomi. Karena dia kalau udah yang berbau dengan uang kenceng om matanya ngebuka langsung gitu. Jadi dari saya kecil Om ya. Pengusaha nikel bapaknya. Oke, lanjut. Itu harusnya jangan di-spill. Oh, sorry. Ya udah. Berarti gue nggak usah spill yang pengusaha nikel. Yang migas deh, migas. Lanjut. Alright, jadi saya tuh beneran papa tuh awalnya kayak orang tuanya Almer. Dia menuntut nilai saya bagus. Di SD saya berhasil achieve itu, tapi SD Om. Hitung-hitungannya masih KPK KPR. 1+1, 2+2. Iya. SD saya masih bagus Om, masuk SMP tuh udah mulai mandet, udah mulai susah, saya susah ngikutin, saya susah keep up ya. Terus akhirnya papa udah ya udah deh. Gimana cara papa ngatasin itu? Setiap dia ada kerjaan, ada project di luar, dia ngajak saya. Walaupun saya nggak ngerti sebenarnya, saya nemenin dia, saya main HP. Tapi dia ngajak saya gimana dia ngobrol sama orang, gimana dia bersosialisasi, gimana cara etika dia ngobrol, etika semua diajarin. Saya mungkin nggak perhatiin, tapi kan saya pasti ngelihat dia Om. Gimana cara dia duduk, dia ngomong, gimana cara dia nyampein sesuatu ke orang. Itu yang saya lihat itu. Dari kecil saya dipelajarin itu Om. Jadi bukan pelajaran yang saya ini enggak, tapi dia ngajak saya, dia langsung bawa saya ke lapangan Om. Saya dibawa ke tempat minyak ya, ini saya jadi bingung, sebenarnya bingung Om. Saya protes, ngoceh sendiri kan anak kecil ya. Ngapain sih panas ini. Tapi karena itu saya jadi tetap ngelihat Om, tetap otak saya kan nangkep semua. Nah, mindsetnya itu masuknya setelah tadi apakah begitu dibawa ke tempat itu baru masuk lah tuh. Udahlah, kamu mikir masa depan. Alright. Udahlah, ujung-ujungnya duit Iya. kok gitu. Paham. Jadi gini Om, saya pernah di titik yang udahlah gue gak usah ngapa-ngapain. Bokap udah kayak gini, udah gue tinggal diem. Gue lulus kuliah, gue megang. Saya sempat pernah mikir kayak gitu. Jadi saya habisin masa SMA saya tuh, masa remaja saya main aja udah. Saya nggak mau peduli sama apapun, saya main aja, saya habisin aja duit orang tua saya. Saya pernah mikir gitu. Tapi papa tuh dia selalu cerita, dia selalu sharing. Dia dari kecil nggak pernah dikasih apa-apa. Jadi papa ini, kakek ini backgroundnya emang cukup kuat mungkin Om ya. Tapi papa nggak pernah ditreat kayak dia punya uang. Dari dia kecil. Dia orang tua tinggal di Jakarta, dia dibuang ke Surabaya. Dia tinggal sama adiknya ibunya. Oke. Dia kuliah, dia SD di sana, SMA di sana. Dan papa udah di kayak gituin, dia tetap nggak mau nahan dirinya Om. Dia tetap bandel. Jadi SMP nggak lulus, SMA berantem mulu, kerjaannya cabut ini, kuliah permusikan. Jadi aneh dia kayak gitu Om. Tapi karena dia paksa dari dia kecil sampai dia lulus main, dia baru ngerasa struggle-nya pas dia lulus.
Makanya dia usaha segitunya dan untungnya dikasih jalan sama Tuhan itu Om kali ya. Jadi semua usaha mati-matiannya berhasil kesentuh semua di situ Om. Nah papa ngajarin kamu jangan sampai kayak Daddy kayak gini. Daddy nyesel, Daddy nggak ngambil kuliah ini, Daddy nyesel kayak ini. Jadi mending kamu Daddy udah ngasih tahu nih lobang-lobang yang mending kamu tutup dari sekarang sebelum kamu ngerasain. Soalnya saya dimarahin terus Om. Papa tuh selalu dia nggak, semenjak dia tahu saya nggak pinter banget, dia nggak pernah tegas soal akademis. Tapi dia tegas soal saya jadi perorangan, dia tegas di situ. Dia mau saya punya etika, saya jadi orang gitu loh. Oke. Ya karena sukses itu nggak ukurannya hanya sebatas dia pintar hitung-hitungan ya. Iya. Bener. Tapi kan ya public speaking untuk networking misalnya, Yes, mindset yang positif misalnya. Yes. Ya kan kayak tadi misalnya tiba-tiba ngapain lo tawuran-tawuran, ngapain lo begini, itu kan Yes. orang tua guys, balik lagi. Jadi jangan-jangan mungkin selama ini orang tuanya sibuk, terkhusus orang-orang kaya misalnya. Iya kan akhirnya lost anak tapi nggak ditanamin mindset yang bener gitu loh. Yes. Taunya kayak udah ranking berapa. Ya how to-nya gimana nih ranking nih? Orang didiemin terus di Iya jalan kan, gitu ya. di jalan didiemin terus, nggak ada mindset yang positif untuk kesana apa segala macamnya gitu. Nah, misalnya how to itu penting gitu. Jadi ujung-ujungnya ya buat nyetop masalah pembulian apa segala macamnya. Yes. Tapi kalau ngomongin soal bully di itu sendiri ada nggak? Jujur alhamdulillah kakak kelas aku. Ini boleh sebut angkatannya nggak? Silakan aja, gas aja. Sih alhamdulillah udah nggak parah-parah yang kayak beberapa angkatan di atasnya ya. Tapi ada. Waduh. Kan pertanyaannya ada apa enggak? Ada apa enggak? Paling mungkin di awal-awal doang. Soalnya kayak menurut aku pribadi, kalau misalnya aku nggak join sama mereka, aku nggak masuk kelompoknya, mungkin aku nggak tahu bisa ketemu mereka berdua. Kan relasinya dari mana? Oke. Cuma angkatan awal yang dimaksud adalah Ya beberapa angkatan di atasnya loh. ada ya ternyata. Tapi alhamdulillah sih kakak-kakak kelas aku tuh kalau misalnya sama aku pribadi sih baik-baik sih Om. Gak kayak sampai ada yang ditarget tapi kayak nggak separah itulah. Paling kan biasanya kalau misalnya yang kena target, kalau misalnya dia mungkin dia tengil atau mungkin udah sifatnya udah mengejek lah atau menghina gitu kan. Jadi sebenarnya sih yang orang-orang ngomong mungkin kakak kelas ya sadis segala macam sih enggak sih Om menurut aku. Di sana nggak begitu. Enggak begitu. Oke, berarti isunya lu kan ada 2 swasta sama 1 negeri nih. Iya. Jadi sebenarnya pembulian itu adalah apakah swastanya, status negerinya, atau sekolahnya, atau oknum gurunya, atau anak-anaknya. Nah ini Tradisi, Sebenarnya Om. iya sih. Tradisi. Itu Balik lebih ke lagi ke arah tradisi. culture yang emang udah ada. Mungkin dari zaman Om juga udah ada. Oh iya. Itu tradisi yang kayaknya mau sampai Sampai kita punya apapun anak, nggak pernah stop. sampai itu pasti Iya. ada. Maksud gue gini, betul, gue pun pasti baik itu mungkin jadi korban. Nih kita akui lah, kita nggak sempurna ya. Baik itu gue jadi korban atau gue yang menjadi pelaku. Iya. Kita akuin aja lah. Tapi kan zaman gue dulu kan 2005, 2006, 2007 gitu Iya. kan belum ada sosial media, belum seviral ini, belum berani speak up apa segala macamnya karena wadahnya nggak ada. Nah tapi maksud gue panggil kalian semua ini adalah gue pengen tahu lintas generasinya kita. Gue milenial, lu kan Gen Z. Lintas generasi kita ini udah seredam apa? Gua pikir dengan fokusnya ada di sosial media, di layar HP apa segala macamnya, udah nggak ada kayak begitu-begitu karena dikit-dikit naik, speak Iya. up, dikit-dikit di viralin. Kan sempat ada kayak begitu kan? Bener, Om. Yes. Biar meredam tuh isu kayak begitu, tapi ujung-ujungnya ternyata nggak jerak juga. Ujung-ujungnya mindset juga kan sebenarnya. Nah, makanya gue coba mau ukur perbandingannya nih antara angkatan gua sama angkatan lu. Sejauh apa sih nih proses pembulian ini gitu loh. Belum lagi tentang kekerasan seksual. Waduh, banyak deh. Kan Om, pembulian kayak. turunannya banyak bro. Iya, bener. Verbal, fisik, seksual itu kan turunannya semua tuh. Kalau mereka udah ngelakuin satu, mereka mungkin bisa ngelakuin hal yang Iyalah, lainnya juga. shaming sih. itu kan semua ada di Iya. situ. Nah ternyata memang kulturnya harus dipangkas sih Gitu, memang. Om. Nah, Itu kalau masalahnya misalnya- di Indonesia itu menurut aku. Om minta kasih lihat perbedaannya. Mungkin kalau generasi Om itu dia lebih ke itu ya tawuran, main parang Ya, gitu ya, kan, ya. main sajam. Lebih ke fisik Kalau lah, di Om. kita Hmm. fisik itu mungkin udah beberapa sekolah mungkin udah beneran stop. Iya. Tapi masih ada beberapa sekolah yang masih jalan tradisi seperti itu. Oke. Tapi yang pasti terjadi di semua sekolah itu nyerang secara mental Om. Perpeloncoan pasti ada pastinya. Oke. Itu bukan dibully, dikata-katain, enggak, dijauhin. Lu kalau nggak gini lu dijauhin. Mungkin itu nggak terucap tapi dia dijauhin sendiri. Ya. Terus kayak disindir-sindir. Kan gua nggak ngomongin lu, tapi ngarah gitu loh, tersindir sama rame-rame. Jadi gitu. Kalau sekarang itu sindir-sindiran, nyerang secara mental itu pasti terjadi di semua sekolah.
Tapi kalau yang bener-bener sampai fisik, sampai dipatahin tangannya, sampai ini harusnya udah nggak semua sekolah seperti itu. Karena efek dari sosial media juga. Iya, karena mungkin ya itu seberjalannya zaman pasti berubah. Tapi kalau tangan, kekerasan fisik, bullying atau senioritas pakai tangan harusnya nggak semua sekolah seperti itu. Akarnya kalau kita tarik 3 angkatan cuma di kelas 12 ya nih. Kalau kelas 12 yang nggak lanjutin ya berarti stop. Iya sih ya. Karena turun sampai kapanpun tuh Iya, pasti. iya. Berarti kan udah di selamanya akan stop. Karena saya udah stopin jadi ke bawah akan stop. Di saya kenapa nggak stop kan jalan terus dia. Rantainya jalan, dendamnya jalan terus. Karena nggak mungkin kelas 10 mulai duluan, Nggak karena bisa. nggak mungkin kelas 11 mulai duluan. Iya, nggak bisa. Masa tiba-tiba ada kelas 3 nih, kayaknya nganggur nih, plok, kan nggak gitu ya kelas 2, langsung pukul kelas 3 begitu kan. Pasti kan dari atasnya dulu nih, kecuali memang ada personalnya masing-masing ya. Yes. Oh, oke. Kalau di dikit lagi berarti di sana gue nggak tahu ya, angkatan 29 ke sana, gue dulu tuh ketemunya dia yang gue tahu memang jujur ya, gue ikut mengkonfirmasi sih sebetulnya sih. Yang gue tahu ya aktif juga di olahraganya. Gue nggak pernah lihat dia ribut-ribut di angkatan gue ya, kayak basket. Yang tahu pokoknya angkatan gue beberapa kali kalah lah sama angkatan dia gitu ya, atau sekolah dia maksudnya. 8 bola di belakang tuh masih ada kayak Iya. apa namanya, kayak tribun gitu kan. Iya. Kalau lu doang tuh yang punya begitu tuh, gue kagak ada tuh gue. Ya selalu anaknya Pak CEO, sekolahnya harus beda guys. Saya kalau bisa narik ulur waktu saya mau OSIS Om. Saya dulu Iya ngata-ngatain OSIS, saya mau Iya OSIS lagi. Om. Dulu gue OSIS gue kata-katain memang. Dengan mindset saya sekarang nih perputaran duit di organisasi sekolah tuh besar banget Om. Di saat Setelah sponsor kita tahu Om, di saat setelah kita sponsor tahu. cuman Iya, tinggal iya. minta orang tua, saya wah ini menarik banget. Terus saya nanya Iya. ketuanya kan, ini alokasi dana setelah selesai kemana, keuntungannya di mana? Buat gua. Buat gua. Wah saya kayak gila, minim effort uangnya gede banget Iya, Om. iya. Dulu kita kan kayak kaku loh. Apaan sih ini gitu kan? Serius banget hidup Saya lu juga gitu ya. iya maksudnya buat yang nonton OSIS tuh mending masuk sih. Apapun keadaannya itu mending Better masuk. OSIS, Itu better mending OSIS. masuk. Oh. Karena kan kita nggak nanggung resiko Om di OSIS. Misalnya acaranya gagal, sekolah yang nanggung semua. Malu itu nama sekolah yang malu. Nggak ada personal background yang kena dampaknya kalau acaranya kenapa-napa dari organisasi sekolah gitu. Makanya itu sih Om, banyak orang yang bilang, ya bukan banyak orang yang bilang kita keren lah, cuman ada beberapa. Amin, Karena amin, kita amin. independen, kita nggak pernah sekalipun ngelibatin orang tua kita. Iya. Jadi beneran aku sama Akmal bikin ini dan tim yang lain, kita beneran anak-anak SMA yang emang punya nyali gitu. Kita mau ngasih impact, kita mau ngerubah culture-nya gimana pun caranya di Jakarta, insya Allah di Indonesia bisa berubah. Intinya Paling itu. tinggal minit bahasa sih, paling acara pertama pakai duit orang tua lu semua. Enggak Om. Acara Kok pertama bisa? Coba ceritain ya. Nanti Jo juga Oh, iya, kan alright. akan cerita juga Siap, bisa siap, join siap. ya. iya alright. Karena memang kenapa lu tarik dia juga gue tahu, karena memang sumber uangnya Pak Cio. Pak Cio. sumber networking Pak dari Cio. Pak Cio. Izin. Izin Pak Cio Pak ya. Cio. Karena pasti lu Raja Lapian. Izin Pak. oh Anda mengeksploitasi Laja Lapian bukan, ya. enggak. Narik cuma gara-gara biar Enggak, networking ya. dong. Ada sponsor nanti dari pengusaha-pengusaha Ya di Kadin, pengusaha-pengusaha di HIPMI, di Enggak. Gcraft. Paling bisa. Oke, Astaga. enggak, kita sebelum makin panjang kan topiknya nanti banyak ke anaknya Pak Cio. Siap. Iya kan? Jadi saya mau bahas dulu nih. Di sini kita nggak ada mengeksploitasi Joaquin. Kenapa? Jadi banyak mungkin orang yang nggak tahu cerita ini. Oh, Jo, kan saya nggak ada related sebenarnya, nggak ada string ke Jo tuh sebenarnya nggak ada Om. Kita kenal dikenalin sama teman-teman ketemu akhirnya Jo. Banyak yang ngomong, oh Akmal sama Almer narik Jo buat sponsornya doang. And then itu nanti mungkin Jo yang ngejelasin. Tapi kalau pembelaan dari saya, apa yang saya offer ke Jo itu sesuai sama apa kemampuannya. Jadi dia bisa ngasilin 100, saya bisa kasih 100. Oke. Dia butuh apa, saya bisa kasih. Jadi jujur kalau di bisnis, ya menurut saya Om, ya pandangan saya, mungkin saya masih awam buat ngomong bisnis, tapi kalau di saya sesuatu tuh harus ada in return, harus ada back to backnya Om. Memang. Itu harus kayak gitu. Iya. Jadi kalau misalnya orang ngerasa saya narik Jo buat keuntungan saya sendiri, kalian salah total, salah telak. Karena di sini Jo juga menerima keuntungan yang besar. Gimana pun cara saya ngebayar Jo, itu kan internal Om ya. Tapi apa yang saya offer, Om Laja puas, Joaquin puas, semua aman. Saya enak, dua pihak ini enak. Pak Cio sama anaknya. Meskipun Jo juga sebenarnya nggak butuh duit ya, tapi Udah Betul kebanyakan lah, Om Om. kayaknya. Jujur Om, saya terharu banget denger Jo. Lu kenapa Jo mau nyari duit? Terus dia cuma jawab, gue mau senengin nyokap sama adik gue. Hah, senengin gimana? Maksudnya kan ada bokap lu. Gue mau beliin adik gue sepatu sendiri, gue mau beliin nyokap gue ini. Terus kayak lu bisa mikir kayak gitu, dia kelas 10 Om. Saya baru punya pikiran gini kelas 11. Mulia lah tujuannya. Maksudnya Jo.
saya ada masalah yang besar banget gitu loh, baru saya mikir kayak gini ya Malmer. Cuman mungkin gini Om, sebelum kita lanjut lagi nih ke Joe. Iya. Dan Arena Selatan Iya, kita bahas seru Om nih. Dery kan tadi sempat tanya gimana cara kita ngejalanin acara pertama. Jadi emang backgroundnya aku sama Akmal tuh kita udah temenan dari SD Om, dari kelas 1. Oke. Dari SD emang kita tuh udah suka berbisnis lah. Jadi apapun yang bisa kita jadiin uang, kita jadiin uang. Makanya itu kenapa kita mutusin buat kita pede, ini kita bikin sendiri tanpa ada bantuan orang tua. Jadi emang kita jujur-jujuran aja ya Om. Selain visi misa kita ngerubah culture-nya, tapi pasti juga ada economical value-nya di sini. Jadinya aku sama Akmal ada beberapa sistem rahasia lah. Ibarat kata ini kayak key point-nya kenapa acara ini bisa terus berjalan sebenarnya tanpa ada bantuan. Makanya itu sih yang bikin kita aman. Jadi acara pertama fun fact kita nggak keluar modal sama sekali. Kedua Nggak ada sponsor. nggak ada sponsor. Fresh money nggak ada. Jadi beneran acara jalan karena gimana pun caranya kita udah mikirin risk manajemennya supaya acara ini bisa berjalan. Gitu. Rahasia boleh gue tau gak? Kan lu Oke, kan oke. ngasih solusi ke anak-anak muda lah. Bener, Oh, bener, iya, bener. boleh, boleh, boleh. Jadi- boleh dong. Di sebuah bisnis atau entrepreneur ya, mungkin ada usaha startup, kita nggak selalu bisa ngitung revenue. Kita nggak boleh selalu memikirkan persenan berapa yang kita dapat habis ini terjadi. Oke. Kita harus tetap mikir gimana kalau ini gagal. Misalnya kalian udah yakin banget suatu hal yang kalian kerja ini pasti laku, pasti jalan. Tapi amit-amit nggak jalan. Kalian ngapain? Itu yang saya pikirin sama Almer. Di otak saya ini acara pasti rame. Karena satu, ini nggak pernah ada acaranya. Jadi kalau ngambil gambaran keras ini acara pasti rame. Tapi kan Bion udah ada. Beda Antar pasarnya. SMA, beda pasar. Oh, Di dia. SMA ini satu-satunya cuman saya doang. Itu Om key-nya. Karena itu kunci kita saya. tahu Bion lagi gede-gedenya dan emang anak SMA nih banyak banget yang mau ke Bion-Bionan. Oke. Ya kita ibarat kata kita bikin lah iya. Bion buat SMA. Dan Bion Arena atlet Selatan. juga ya. Yes. Ya, Enggak, dia ada influencer sih, lebih ke influencer. Influencer, Iya. fokusnya gitu. Kan dia lebih fokus ke numbers ya. Lu ada berapa followers, lu bisa seberapa nge-influence lu ke orang gitu-gitu. Kalau yang satu lagi Holy Wings ya. HSS. HSS itu atlet. Itu sama sih. Iya, sama sih Sama atlet influencer influencer ya, sama. Oh, oke. Dan lu terinfluencer dari Bion atau Iya, both. Dua-dua. Keduanya lah, Keduanya. menurut kita itu yang terbaik di Indonesia sekarang sih. Satu Selos, satu Paris. Paris. Hernandez. Yes. Paris Paris Hernandez. Hernandez. Iya, itu kan ya. Paris Hernandez. Oh, oke. Iya juga ya. Lu yang antar SMA ya berarti. ya? Yes, benar. Jadi lu jalan ya ngelihat terinspirasi ke Bion-Bionan tadi yang lu bilang, habis itu lu bikin. Nah, maksud gua bikin itu kan pakai ilmu, Bro. Iya. Proposal, Iya. minimal mungkin rundown, Iya, struktur semua, PIC terkait, Iya. konsep kreatif, marketing itu kan ada di situ semua. Yes, iya. Terus tadi lu bilang katanya lu tanpa modal sendiri, Iya. Tanpa tanpa sponsor. Tanpa sponsor, tanpa bantuan dana donasi dari siapapun. Hah, gimana caranya sih? Jadi gini Om, kita mungkin ke Gimana awalnya sih? dulu ya Mal ya. Si Arena Selatan yang pertama nih berarti. Yang pertama, yang Sekarang pertama. kita, ini kalian mau bikin yang ketiga 2 minggu lagi kan? Iya. Yang ketiga nih, berarti kan 1, 2 udah sukses tuh. Gua nggak tahu lah ukurannya minus apa gimana, coba lu ceritain. Gimana cara lu pakai apaan, Bro? Jadi sebenarnya kita masuk ke personal kita dulu awal-awalnya. Jadi Terus? kalau aku sama Akmal itu, aku tipenya tuh yang suka memvisualisasikan sesuatu Om. Jadi ide dan lain-lain. Oke. Kalau aku ngomong ke Akmal, intinya barang itu udah pasti jadi. Jadi emang kita berdua ada some sort of connection yang kita nggak bisa jelasin gimana Om. Makanya jadi kenapa acara pertama bisa jalan? Kita udah set minimum supporter dari masing-masing fighter karena kita ngerasa Oke. antar SMA ini gengsinya tinggi banget. Oke. Dan apalagi ya Om mungkin pernah ngerasain jadi anak SMA, Iya. ada satu temen lo yang main, yang mau datang satu angkatan. Oh iya betul. Itu. Betul. Iya. Itu sih Perform hokinya. di acara pensi band pembuka Iya. jam 10 pagi yang tampil salah satu vokalis salah satu personil Iya. bahkan itu dari SMA kita nih, band-band SMA dulu. Rame kan pasti yang datang. Kita datang satu angkatan, bahkan waktu itu wakil kepala sekolah gue, ayo jalan pakai bis gitu. Kita nontonin dia gitu ya. Kenapa ya? Even though kayak nggak ada yang tahu dia siapa sebenarnya. Iya betul. Oke. Itu Menarik sih nih, menarik. key Lanjut. poinnya. Jadi karena kita percaya pasti satu orang main itu bisa ngebawa satu angkatan. Jadi key-nya itu. ngerti gue. Jadi kita kasih kita ada requirement minimum supporter. Jadi dari situ kita hitung aja. Cuman kita udah jelasin ke mereka karena saya rasa ini acara yang dibuat anak SMA untuk anak SMA. Jadi buat kita heart to heart sama mereka itu gampang banget. Makanya mereka mau menuhin semua kewajiban itu. Boleh lanjut sama Akmal. Gimana Mal? Jadi kayak sebenarnya
Itu yang Om kaget, gimana saya nggak ada sumber apa-apa tapi ini acara tetap jalan, tetap banyak yang nonton, tetap semua kan itu kalau dilihat ada modal wasit, ring, semua itu besar, capitalnya besar di situ. Itu tadi yang Almer bilang, adanya risk management atau safety net yang saya bangun di sini Om. Setidaknya banget saya nggak berhutang. Atau misalnya saya berhutang, saya udah sempat ngomong sama Almer, acara pertama kita jangan terlalu berharap besar. Ini kita nggak punya trust siapapun di sini. Jadi lu kalau emang punya berapapun yang lu punya, gue punya berapapun, kita suntik aja semua di sini. Ya udah Mal, iya gue siap kok. Terus gue bilang kalau emang lu nggak setengah-setengah, lu punya komitmen di sini, ayo kita gedein bareng yuk. Jadi kalau emang ini hancur untuk let's say setahun 2 tahun kan, alhamdulillahnya kita dikasih napas di acara kedua, langsung dikasih napas ya Om ya. Kalau emang ini berjalan 1-2 tahun, saya udah sanggup gitu loh. Ayo kita bakar di sini. Oh, lah duit kalian kalau siap itu kalian duit dari mana? Jadi gini Om, kan pasti adanya captive yang saya dapat dari minimal supporter atau risk management yang saya bangun sama Almer itu. Dari minimal supporter tiap sekolah itu kan udah pasti saya dapat perputaran uang dari situ. Jadi lo masuk ke anak-anak SMA nih. Iya. Bagus nih. Ini masuk ke komunal atau Yes. kelompok ya. Yes, Oke, benar, Om. terus Itu udah pasti kalau misalnya acara pertama itu udah nutup semua modal ya. jadi lo masuk Let's ke say itu dalam apa? itu baru modal produksi dia. Karena anak SMA lo minta duit buat Tiket. I see. Tiket. Cuma pendekatannya emang mereka percaya langsung lu siapa? Itu sebenarnya resikonya. Jadi apa yang saya bangun sama Almer di sini, kita ngebangun branding yang sombong. Wah, maksudnya? Sombong kayak acara kedua makin berasa nih sombongnya Om. Gimana sombongnya? Kayak kemarin yang regis fighter ada 150, slot 60. Orang minta tolong masukin gue dong bang, gue mau main, please gue mau main, kayak gitu Om ya. Oke. Padahal tuh baru sehari loh kita Iya. open regis. Terus masuk 60. Di 60 ini kan ada ketentuan tuh, minimal supporter ini. Sanggup nggak? Lu nggak sanggup, saya nggak bisa bang kalau sini, lu keluar. Masuk lagi yang baru. Kan 60 diemnya sisanya berapa Tom? 90 berarti. Iya. Itu masukin. Ini dicek lagi sama Almer sama tim matchmaker. Gua nggak sanggup bang, ini ada protes, keluar. Masuk lagi. Oh, paham gua. Tapi kan berbicara itu di season Itu kedua acara kan? kedua. Nah, maksud Acara gua yang pertama ini naikin Acara trust yang pertama gimana, itu, Om. bro? Nge-build trustnya susah, bro. Jadi karena mungkin kita kan dulu ya sering main lah. Makanya aku bilang nih, kenapa bisa berhasil? Mungkin itu sih salah satu key-nya. Kita Oke. anak SMA bikin acara untuk anak SMA. Iya. Jadi Manis. mostly rata-rata di event pertama itu yang main rata-rata yang kita kenal semua. Kita bangun dulu nih Oh, iya, gengsinya, egonya. Tapi teman-teman yang kita pilih ini juga dari sekolah-sekolah yang ternama. Bergengsi lah. Bergengsi lah. Apa? Teladan. SMA 3. SMA 3 teladan. Teladan. Oh, lu masuk ke situ. Iya. Masuk ke situ lu sebarin 26. 26 suratnya. Iya, Iya. Kita mau Alpus bikin 3, ini, Alpus kompetisi ini. 1. Oke. Enggak, berawal dari temen yang kita kenal, misalnya salah satu orang yang ada punya trust di situ lah ya Mer. Iya, Kita iya. call-callin Om. Tiap malam saya. Jadi kalau sekarang saya pusing mikirin base technical managementnya, kalau acara pertama saya pusing siapa yang mau main. Nyari orang aja kita Nyari susah orang yang mau banget. main. Oh, iya. Nyari itu. orang aja susah banget. Ada yang udah ready, udah ini tiba-tiba hamin 3 minggu, bang kayak gue nggak bisa deh. Oh, mental. Saya belum ada kontrak, belum ada ini. Wah, Kita masih buta, banget Om. waktu itu. Oh, paham gue. Dan gak ada satupun mentor di bidang promotor boxing yang mau nolong kita. Bahkan salah satu yang istilahnya cahaya kita, Pertina ini malah nyesatin kita. Oknum. Iya, Ibarat jadi kita masuk ke hutan lah Om gitu, kita nggak tahu apa-apa, Masuk kita ke nggak ada hutan nggak ada siapa-siapa. lampu ya. Nggak Cuman ada lampu. alhamdulillah berhasil, mungkin boleh dilihat nih event Coba, pertama. seru nih. Turun lagi, Yang turun pertama. lagi deh. Yang pertama ya. Yang pertama banget Iya, mungkin April. bisa kelihatan sih perbandingannya event pertama sama event kedua lagi di bawah. Paling bawah dia. Ada Nah, yang itu waktu tuh. Nah. bisa diulang seru juga nih. Ini nih after Yang yang da- merah aja tuh. Yang mana? Yang merah ini. Iya. Kurang lebih gambarannya kayak gini eventnya. Coba kita play. Rame banget Om, karena kita kaget. Jadi alhamdulillah walaupun kita nggak tahu apa-apa, ternyata yang antusiasnya tuh tinggi banget. Besar banget Om. Antara SMA ya. Arena Selatan. Wih, rame juga. Dan ya. fun fact Om, yang datang 60% itu cewek-cewek. Wah. Justru itu yang ibarat kata bahan jualan lain nih Om. Karena 60% lah, let's say 40 ya, 40, Iya, 40, ya 40%, segitulah. 40%. Karena yang datang itu Kenapa ceweknya ya, Itu I don't know, itu jujur. Jadi yang saya bisa pegang sampai ke depannya, acara saya bukan sekedar acara boxing, tapi sebuah ekosistem social hub. Oh. Jadi buat orang ketemu, buat orang bersosialisasi. Jadi bukan sekedar cowok mau nonton temennya boxing. Kayak pertandingan bola kan biasanya supporter cowok semua mau nonton bola, karena Iya. cewek nggak mau nonton bola. Oke. Ini boxing. Saya juga sebenarnya itu masih salah satu tanda tanya saya kenapa banyak perempuan mau datang ke sini. Tapi yang abis saya perhatiin
ternyata emang karena semua sekolah yang konotasinya bergengsi ada di tempat ini, jadi semuanya mau tempat datang. bersosialisasi. Makanya karena itu Om kita bikin namanya arena. Sebenarnya kita nggak berfokus di tinju doang. Kita ada event bola, ada event paddle, dan kita juga lagi nge-startup kreatif sekarang. Cuman emang fokus utamanya di sini. Karena ini kan yang udah jelas visi misinya ya tadi kita mau ngerubah culture-nya. Gitu. Coba mungkin dilihat foto-foto dari yang April ini ngangenin banget sih. Waduh, ini event pertamanya ya. Coba Event dibuka, Mas, pertama ya? boleh. Gua Ini ngangenin. amazed banget loh. Oh ini ya. Ini April Di lokasi di mana? di lokasi di KPJ. KPJ. Saya buat di lapangan, Mas. KPJ Bukan mana? di venue. KPJ itu mana? KPJ itu ada camp tinju, Camp tinju. terus tengahnya kosong ya udah kita taruh Ini ring. beneran Enggak, di mana? Di daerah mana? Di Blok samping M Gor juga. Bulungan Samping dia, Gor. Oh, yang itu. Iya, KPJ-nya. Ada Gultik, Wapres. Yes, bener, yes, masuk ke bener. dalam. Warung apresiasi kan? Iya, Ada bener. Gor Bulungan di situ-situnya Iya, ya. iya, Di bener. dekat SMA 70. Berarti SMA 70 ada enggak di sini? Enggak. Enggak turun. Lah kenapa kan sebelahnya dia? Itu 70 makam gak ada yang turun. Kan itu karena saya belum punya trust siapapun. Oh, iya. Jadi ini pure teman saya dari sekolah A, dia mau, Aku saya inget banget bersyukur. Om, pas acara pertama itu banyak banget polisi yang datang. Karena saking ramainya jadi ngantrinya tuh sampai depan-depan Om. Buat masuk aja, jalan buat nonton ngantrinya sampai depan-depan. Karena mungkin mereka ini udah ada izin belum? Gue isengin Cuman alhamdulillah kita udah ngurus semua Di surat-surat BK mau izin. Paci. Oh. Oh enggak, itu Waktu belum itu ada. belum Oh, ada ya Paci. coba ada nih. Oh, belum Nanti ada kita cerita Paci, ke sana ya. oh. Ngeri, ada oknum-oknum pungli-pungli Iya, kan. itu. Ini udah ada izin belum nih anak SMA nih buat berantem-berantem Dia oke, nih? gini, bisa dilihat. Wih, seru. Ini waktu itu hari ini yang datang sekitar 2.000 sampai 3.000 lah. Enggak, 2000 2000 ya? 2000-an. Yes. Cewek-cewek yang rame justru ya. Nah, itu Om justru yang bikin Coba, gue penasaran apa Justru. yang menjadi daya tarik cewek-cewek. Coba, bukan kasih solusi kalau nggak secara konkret. Coba lo berdiri. Lo berdiri, semua berdiri tiga-tiga. Ini siapa? Reja. Inilah ini dia. Oh dari iya, atas. iya, Besar boleh di masuk sini. mungkin ya, boleh masuk mungkin Nggak, ya. gue mau lihat dulu. Apa ini sebabnya? Ya, Kok oke, nggak usah cewek-cewek berdiri datang? deh, Nggak, oke. coba dulu bentar. Oh, coba Mer, ini rumah gue, Enggak, lu kalau nurut ini- sama tuan rumah dong. Oh iya, ini emang kalau ini Om ya. Ini daya jual saya Om. Oh, gitu. Cewek tertarik, ini umpan saya Om istilahnya. wah. Ini parah nih. Dia udah saya giniin, datang 5. Datang 5. Dia ambil 1, temen-temen deh. Ini umpan deh dia Om nih, Almer. Waduh. Kacau, Jadi pengen kacau. kicau. Kicau. Oh iya. Coba, ini Raja Kicau, Om. Ini Raja Kicau. nih. Raja Kicau. Coba berdiri, lu semua berdiri. Oke, kita iya. berdiri. Nah, gua Gas. mau validasi. Iya. Apa sih yang membuat cewek-cewek pada datang tuh apa sih? Oh enggak, kita mah kan promotor aja Om. Tinggi-tinggi banget sih. Coba. Oh, coba enggak ada pose-pose. Coba Oh. kicau dulu, kicau dulu. Kicau. Ini masuk nggak? Ini masuk nggak di kamera? Coba lihat. Oh. Kicau. Tinggi banget semuanya. Oh, ini. Banyak Om ceweknya dia Om. Oh gitu. Oh ini benar udah. Berarti benar ini udah. Berarti benar ya kan? Kayak gue pikir tadi ada bunyi, denger nggak? Gitu. Handphone bukan sih? Oh bukan. Bukan. Oh rahim kali ini. Bahasa rahim. Yang geter. Nama teman gue Rahim kenapa sih? Oh, iya. Rahim. Iya, gue punya temen juga ganteng juga namanya Rahim. Dia tuh emang Wah. bikin perempuan bergetar, bro. Itu kerjaannya Om. Ini dia. Ini Om. Namanya Dia, Om. Reza. Namanya Reza. Dia Dia. keroknya. Dia Yang biang bikin temen keroknya. gue Rahimnya bergetar. Wow. Rahim kan? Rahim. Kalau ditinju kan getar deh. Oh, iya. Tonjokannya. Bahasa Gen Z gue baca ada lagi istilah begitu. Ya. Oke. Rahim geter Om ya. Baru denger nih saya Om, baru denger nih. Itu banget. Gue justru belajar sama lu. Ya Allah. Kayaknya lo yang lebih berpengalaman ini ya. Ya lu baru denger karena kan lu nggak tahu gue punya Oh, teman iya. namanya Rahim. Oh, iya, Ya iya. iyalah. Oke, bener. Urusan gue Alright, dong. alright. Terserah gue. Iya nggak ya? Nah, memang yang pertama sukses teman-teman semua. Akhirnya gue dapat kesimpulannya bahwa gue mau ngambil narasi begini nih. Ini merinding juga gue pengen ngomong nih. Andai waktu bisa diulang, dulunya tuh anak-anak SMA itu kalau bisa vibes-nya positif, surat menyuratnya tuh dulu gue SMS tuh, masa SMS-nya, aduh gue nyesel juga sih sebenarnya sih, tapi sudahlah. SMS-nya ngajak tawuran bro. Dulu kita nih, makanya gue bilang gak berguna banget dulu gue tuh kayak, kita kenal padahal pentolannya anak SMA ini, bro gue tunggu di jalur ya, di Blok M. Kita tuh begitu dulu tuh, makanya maksud gue kayak, kalau kalian kan vibes-nya kan, lu ketemu relasi, bukan ngajakin tawuran atau partai kan. Dulu gue di Papilon tuh, di depan kantornya Atta Halilintar yang sekarang tuh di Lebak Bulus. Partai rame-rame antar sekolah, satu-satu rusuh gitu. Maksud gue janjiannya tuh janjian kayak lu kan, kayak gue mau ke sekolah lu nih, ada undangan resmi, ada secara official bahwa benar, ayo kita kasih wadah, ayo kita fun. Dan ini kan semuanya pasti positif kan, maksudnya sportif kan. Yes, benar Iya kan, banget. kalah menang selesai gitu.
Nah maksud gue kayak gini teman-teman dari contoh ya. Ini buat Menpora, mungkin buat organisasi atau apapun itulah bentuknya. Kayak federasi, kayak KONI-nya gitu lah. Atau apapun itu. Nah ini bikin kayak begini nih antar sekolah nih. Top nih. Nah yang kedua gimana yang kedua? Kedua udah punya kenalan banyak dong. Alhamdulillah. Kalau yang kedua mungkin Ini saya dari acara pertama ada poster nih yang kiri mas, paling kiri bawah. Nah ini coming soon. Setelah saya ngilang lama, ini coming soon nih. ini Jadi- views-nya hampir 1 juta om. Iya. Post gini doang. Hampir 1 juta. Ada di proposal, coba mungkin kelihatan di proposal itu. Oke. Ini saya setelah ngilang lama, view-nya Kok hampir bisa? 1 koma. Kok bisa? Lu Jadi- ngilang lama tapi lu jadi- mau jualan yang buat yang kedua kan seasonnya Iya. kan? Jadi harusnya acara saya jalan kedua tuh Agustus. Tapi Ada suatu masalah internal saya, Almer dan beberapa oknum kemarin yang ngebuat adanya keterlambatan Itu acara. sih, Om. Karena kita ya namanya juga masih belajar, baru first event. oh nyangkut di situ. Bener. Yes, Terus yes, yes. kemarin tuh event pertama walaupun rame banget om, harusnya secara hitungan kertas kita bisa untung ya di luar kita mau ngerubah culture-nya dan lain-lain. Tapi karena kita belum banyak ilmunya, kita belum pelajarin risk management-nya, kita bolong om. Tapi kita BEP alhamdulillah. Bolong tuh rugi berapa? Kita nggak- Jadi balik modal karena Iya. itu safety net yang saya bangun sama Almer itu jadinya ada Sebenarnya masih BP. tiket yang kejual itu 2.000-an. Harusnya kalau misalnya kita hitung by data di situ, kita insya Allah udah profit lah. Tapi karena itu kita belum risk manajemennya belum kita pikirin, jadi uangnya banyak yang hilang, tiketnya nggak tahu kemana, itu wajar sih om. Sama Common jadi mistake lah. setelah acara ya Merah, ada beberapa oknum dari Pertina juga. Ini wasit belum dibayar, padahal Iya. wasit sama Almer udah dibayar. udah dibayar, dia minta lagi. Dia minta lagi. Aduh gawat deh. Saya udah kasih makanan, saya kasih uang makan, selesai dia minta uang makan lagi. Sampai keluarganya dibayarin aja sampai keluarganya. Tapi makanya kan lu bilang kan ketumnya baik-baik padahal kan. Iya. Justru malah kita apresiasi ketum dan kita jagain biar beliau nih turun ke bawah ngelihat. Iya, iya. Nih tanda kutip nih orang-orang brengsek ini harus ditindak tegas gitu loh. Iya, Itu apa setelah- sih? Persatuan apa sih? Tinju Namanya nasional. Pertina. Pertinju amatir sama jadi Pertina Perbati itu amatir, dua-duanya amatir. Tapi Oh. setelah ketumnya tahu om, memang shout out buat Pak Hengki ya, itu baik banget ketumnya. iya kan? Itu dia beneran langsung ditegur om bawa-bawaannya. Karena dengar ada orang kayak gitu kan dia yang malu sendiri ya Itu. jadinya. Tapi karena dirinya beliau tuh baik banget. Jadi dia akhirnya bantuin kita di event kedua ini. Cuman papa aku selalu ngajarin om, boleh ngelakuin kesalahan, tapi kalau ngelakuin kesalahan 2 kali namanya orang goblok. Jadi alhamdulillah di event pertama kita udah banyak belajar. Kita serap ilmunya, jadi mungkin bisa dilihat perbedaan event pertama sama event kedua. Coba. Alhamdulillah event kedua tuh udah lebih proper lah. Kita udah kasih tahu ada fight cardnya. Kita bikin ada fight card-nya. Nah, Kita terus bikin pas ada banget fight di event card-nya. kedua. Jadi kita itu konsepnya gini, Om. Setiap tahun itu ada 2 event. Yang pertama itu ibarat kata tryout-nya, Oke. yang kedua ini ngerebutin belt. Jadi yang di pertama ini nyari siapa yang ngerti buat ngerebutin belt, kita keluarin namanya Raja Selatan. Ini Oh, kemarin. oke. Jadi ini pemenang-pemenang dari Mei ya. Iya. Ini pemenang-pemenang dari Mei yang Almer sortir emang dia pinter banget om. April. Otaknya tuh gila Iya. deh si Almer nih om. Oke. Disortir jadi ketemu 6 orang buat main belt. Oh, paham gue. Nah yang di bawah ini exhibition. Karena demand-nya ini besar, banyak yang mau tanding. Jadi ya udah deh kita adain exhibition match. Oke. Jadi antar SMA-nya tadi yang menangnya kemarin itu berarti nanti dimasukin ke Iya. Raja Selatan. Jadi aku pilih dari masing-masing divisi yang emang beneran bagus, terus ngejual secara media dan emang bisa ngegoreng gitu lah. Bisa ngomong ya. Iya, akhirnya aku pilih buat mereka ngerebutin belt. Kita keluarin belt Raja Selatan itu sekarang udah direbutin banyak banget orang, Om. Oke. Kayak yang event ini aja yang daftar ada 150 orang. Itu mereka semua pengen ngerebutin belt itu. Oke. Nah itu mungkin foto-foto itu om. Kita lihat dan kita apresiasi. Waktu yang di Yang season di kanan, pertama yang juara siapa aja? Yang di kanan. Yang juara itu Siapa dong? kan dia personal. Kalau Oh, iya, kalau mewakili boxing sama ini, mana? Iya. Ya. SMA mana aja? Nah, sampai kita lihat fotonya. SMA yang pertama berarti juara 1 2 3 gitu atau 1 doang? Kalau boxing itu karena mereka masih SMA amatir, itu nggak boleh dibikin seperti turnamen, Om. Jadi Tapi sekali main selesai. oh jadi nggak Gitu. ada juara-juaranya? Nggak ada. Jadi kita pilih tuh dari masing-masing individu mana yang paling oke Oke. buat ngerebutin belt itu nanti terakhirnya. Goalsnya itu. Oke, dan yang season kedua itu yang ngerebutin belt belum kelihatan ya? Udah ada. Jadi kemarin Siapa aja tuh tadi? yang ngerebutin belt Raja Selatan ada dari SMA 47 Oke. namanya Albari, Oke. sama SMA 26 namanya Izar. Oh, Itu lightweightnya. Habis itu masuk ke middleweightnya ada Kenzana dari Muhammadiyah 3. Limau. 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 Lawan Muhammadiyah 23. Nih, Om, beltnya nih, Om. Seru banget. Ini beltnya. Keren. Ini heavyweightnya, Fatir. Ini heavyweight ya, Fatir namanya. Akan diakuisisi sama Selos nih abis ini nih. Amin. Ini dari Bogor om. Dari Bogor. luar nih, Om.
Dia bela-belain supporter sama dia di bawah 200 orang lebih. Dari Bogor. Jadi saya Bogor. saya paling respect sama sekolah dia, Om. Sekolah dia beneran ngirim semua muridnya ke acara pada hari H. Padahal sekolahnya boarding. Wow. Keren. Dan sekolahnya bener-bener support sekali. Apa tadi nama sekolahnya? Dwi Warna. Bogor. Tahu, Itu Dwi top. Warna. Top itu. Saya kalau bisa ngobrol sama kepala sekolahnya dia beneran keren. Itu baru sekolah kayak gitu, Om. Nggak minta dibayarin rokok kan pasti kan gurunya kan. Hah? Maksudnya saya jujur Om ya, saya sama kayak nih si Fatir. Dia sekedar jadi pemenang juara di acara saya aja sampai di post di Instagram sekolahnya ini. Saya sama Almer buat acara belum tentu diapresiasi Om di sekolah saya, Om. Itu sih mindsetnya itu Dwi yang perlu Warna. diubah. Gue punya teman bro. Oh iya. Namanya Ian Farhan. Oh bukan yang Rahim namanya. Bukan. Rahim waktu itu dia udah fokus. Lu yang bener aja kalau ngomongin Rahim lu jangan ketawa-ketawa aja. Lu yang bener aja. Bahaya nih emang sama Legensi harus diklarifikasi nih, harus rapi nih. Ya bukan. Rahim kayaknya udah ke luar Iya. gitu. Kalau keluar negeri kayaknya dia. Om. Keluar rumah sakit. Oh, keluar rumah sakit. Wow. Ya kan dia Oh iya. lagi demam mungkin. Oh, lagi demam ya. Jadi gini bro, namanya Ian. Mudah-mudahan gue nggak salah ya, tapi kalau salah koreksi. Jadi Ian ini dia punya camp, Oke. Iya. Mikael Camp, training camp atau apa gitu, Muay Thai, Oh, Oke. boxing, dan dia coach. Nah Pakai itu tongkat. lulusan Dwi Warna bro. Nah jadi maksud gue kayaknya gue nggak tahu ya ada pelajaran khusus buat tinju kali ya di Dwi Warna ya. Apa gimana gue nggak paham. Nah, ini kemarin berita-beritanya nih Om. Ini yang pas- di kanan. Ya ini berita-berita. Ini berita kumpulan semua berita. Yang Itu Arena ada Selatan. lebih dari 100 Masih lebih berita, banyak Om. tapi kan kalau Instagram beritanya nggak bisa terlalu banyak ya. Cuman mungkin belum lebih dari kasih solusi. Iya. Cuma Siap enggak lah. Kalau Om Diri, Siap Om Diri lah. kan udah di sini Siap. ya. Mungkin kita masih di bawah-bawahnya lah. Punten Jangan turunin dong, agak kesini di sini lagi. Woi, Bamsud dan Erick Thohir resmi buka Iya. Liga Boxing Arena Selatan 2025 untuk pelajar SMA. Berarti dukungan penuh Alhamdulillah. dari Menpora ya. Kemarin Pak Resmi. Erick Thohir langsung ngeresmiin acaranya. Keren. Berarti udah dipetain nih. Siapa tahu kan di kemudian hari ada mewakili Chris John Amin. dan Elias Pikal berikutnya nih. Wis, cakep. Mungkin emang saya sama Almer belum sempat follow up lagi mengenai acara ini sama Pak Erick Thohir atau pihak Menpora ya. Tapi mungkin abis ini siapa tahu saya dapat panggilan lagi ke sana. Ya, shh. Pak Cio. Jangan Pak Cio. merenung Kayak gini Pak Cio, tolong. Bapaknya langsung tembus ke Prabowo kalau perlu. Ya kan? Tapi itu sih Om, acara ini jadi emang aku sama Akmal selain mau ngerubah culture, kita juga fokus ke pembinaan. Jadi setelah dari sini, fighter-fighter terbaiknya itu kita pilih beberapa orang, nanti kita kirim training camp. Jadi buat mereka juga yang mau emang ngelanjutin jenjang karirnya di dunia tinju, itu kita kasih jalan. Jadi nanti ditarik sama Perbati, training camp di Ciseeng nanti. Oke. Kalau emang beneran Bisa ke bagus, Uzbek. bisa ke Uzbek, langsung ditarik jadi atletnya Perbati. Jadi Jadi, nggak iya. cuman pertandingan biasa gitu doang. Iya. Ada jenjang yang saya sama Almer tuh mau coba ngikutin semua permintaan fighter-fighter saya. Oke. Banyak ada yang mungkin emang berantem buat gengsi atau menuhin tradisi sekolahnya Ya. lawan antar sekolah gitu ya. Pelampiasan. Iya. Ada juga yang emang beneran dia berharap dari Arena Selatan ada jenjangnya beneran. Beneran nggak bisa dari Arena Selatan ada jenjangnya saya bisa jadi influencer boxer atau saya jadi professional boxer. ini Dia berharap itu. Oke. Jadi saya karena Perbati itu beneran shout buat semua petinggi-petinggi Perbati, saya salut sekali sama kalian. Jadi Perbati setuju kalau misalnya beberapa fighter yang emang terbaik dikirim ke mereka buat training camp. Nanti dari mereka bisa disortir latihan sama tinju nasional, ke latihan ke Uzbekistan. Jadi beneran Ditempa beneran di sana dia. dan kita udah umumin ke semua fighter untuk tahun ini siapapun yang terbaik dalam segala aspek atau mungkin emang dia beneran bagus tinjunya, kita bisa kirim ke Perbati. Dan itulah kenapa akhirnya Joe juga gabung juga ya. Karena kan lu kan pengen ekspansi nih. Lu pengen agresif, pengen lebih masif. Itu dia. Kayak gitu kan. Makanya akhirnya ceritain dong mungkin gimana Gimana, ceritanya gimana, Joe gimana? bisa gabung di Arena Mungkin Selatan boleh lah deh. Jojo yang Mungkin speak up lah. sebelum Joe ngomong coba kita ngeliat salah satu tim media kita nih. Yang mana? Yang di kiri, yang paling kiri itu yang paling kiri. Oh, ini arahnya gue udah tahu mau kemana nih kayaknya. Yang bawah malah, yang bawahnya Oh, aja. yang bawah, yang bawah, yang yang bawah. bawahnya. juga siapa lu mau Coba yang bawah, yang bawah lagi, bawah lagi dikit lagi. Oh, ada lagi. Oh, mungkin di reelsnya Ini aja Di kali. reels ya, di reels Om. Sorry. Lu mau naik, buka naik. postingan temen gue yang namanya Rahim itu? Wow. Wow. Atau apa sih? Enggak, bukan Om. Nah, Coba lu itu tuh apa? yang paling Yang kanan, mana? yang paling kanan Om. Kelihatan Om bedanya emang kalau ada cewek-cewek viewsnya langsung kurang 135.000. Oh, siap. The ring is calling. Oh, gitu. Are you ready to answer? Gitu kan kayak kita buat tinju tapi kok kayak ditelepon orang ya. Kayak Kicau ya. Kicau. Ja. Gimana Kicau aja? ya. Gimana? Ini anak-anak SMA juga. Anak-anak SMA. Iya, dia masih kelas 9 malam.
Iya ini SMP. mereka kelas 9. Kenapa Anda grooming? No, enggak. Karena gini. Anda grooming. Enggak, kamu Bukan nanya Anda grooming. SMA. Lah, Ini masih bukan. SMP. 10, 11, 12 Bukan, kenapa Om. dari Justru jadi gini. Anda udah bidik-bibit nih. Karena memang jangan begitu nih. Udah bagus depannya nih kayak Masya Allah ya. Anak Masya muda Allah. ganteng mindsetnya bagusnya. Enggak dong. Anda jadi grooming Justru kan kita mau ngasih impact ke banyak orang juga. Jadi Oh. dari anak-anak SMP aja itu udah pengen punya pengalaman. Oh, Jadi gitu dong. mereka tuh panitia-panitia gitu, Om. Jadi mereka tuh semangat banget. Oh ya, selain fighter yang banyak banget jumlahnya, volunteer kita juga banyak banget. Oh iya, Om. Jadi Kemarin ceritain yang ini. Kita kemarin regis volunteer berapa orang itu saya kaget. ada banget, sekitar Om. dari 800 orang lebih. Acara pertama itu acara pertama. Mau dia relawan. Dan mau. yang kita terima cuma 130-an, Om. Sombong, kenapa? Wah, kalau semuanya kalau datang, kita beli iya. baju 800 buntung di baju panitia, Om. Iya. Kenapa Kelebihan juga ya? ya? Kelebihan juga ya. Maksudnya Pusing dong, bocor juga Om. ya. Masa habis di baju panitia, Om? Iya pakai, isu juga sih. Kan memang harus ada kayak baju khusus ya volunteer Iya ya, dong, iya dong. biar menandakan atau segala macam secara resmi. Oke, nah coba Jo, Masuk Jo. Gimana, Jo? Kita masuk ke Jo. kicauin Jo. Kicauin. Kasih keras Jo. Nyanyiin. Jadi nyanyiin, Jo. cerita dari awal-awal banget lah ya. Dari awal Kenapa- pas baru tahu lah, pas lu kenapa baru tahu. pengen Pokoknya semua yang lo omongin ke gue lu buang di sini. mungkin jauh dari arena selatan ya. Jadi gini Om. Kenapa pengen banget, bukan pengen sih, kayak mau berkontribusi atau mencari duit gitu kan. Jadi sebenarnya sih ngeliat dari akademis. Akademis. Aku tuh sama adek aku anakin jauh. Anakin rata-rata di 90. Aku sendiri rata-rata di 75. Jauh juga ya. Jauh banget Om. Oke, terus apa hubungannya? Nah, terus aku puter pikiran aku. Gimana bisa bikin papa mama bangga juga. Oke, papa buka restoran tahun 2024 di Blok M. Miswa pertama kali. Aku langsung bilang, "Pah, abang mau magang di sini." Kelas berapa? Kelas 9 berarti tuh. Kelas 9, masih umur 14 tahun itu. Jadi orang paling muda kali ya. Magang ya. Oke, terus. Oke, papa bilang, "Oke, boleh," gitu. Jadi 6 bulan pertama tuh di masa-masa paling semangat ya Om. Jadi setiap pulang sekolah tuh mungkin biasanya tuh di hari Rabu atau hari Jumat itu pasti aku ke sana buat magang. Ngapain magang? Kan lu bisa minta direktur. Enggak dong. Soalnya di situ tujuannya kita ambil ilmunya. Oke. Ambil ilmunya. Tapi karyawan tahu kalau lu anak bosnya. Tahu, tapi aku bilang sendiri, anggap aja bukan anak siapa-siapa gitu. Jadi kita sama, benar-benar sama-sama. Ada yang mungkin marah, pernah ada. Yang marah, ngebentak juga ada. Tapi kan Kenapa, itu yang Jo? Tapi gue mau tahu ya, kenapa lu di umur semuda itu kepikiran mau magang? Gue aja nggak, jujur gue nggak pernah mikirin itu. Tapi kita dulu nantilah kita cerita, kita masuk ke Jo dulu. Gimana Jo? Kenapa lu bisa punya pikiran itu? karena kesadaran diri soal akademis. Jadi tuh ngeliat dari kelas 8 pokoknya kayak, ya Allah jelek banget. Ini nilai berapa? 70 gitu. Yang lain ada perkembangan lah teman-teman aku kan. Ada yang mungkin apalagi di MAPL MTK lah. Nilainya 90 80. Tapi kok aku nge-stuck juga di 70. Berarti nggak mampu dong. Oke. Nggak mampu dong. Ya udah. Jadi awalnya minta ke papa magangin di Miso, mau ambil ilmu segala macem. Papa iyain. Aku jalan dah tuh 6 bulan. Alhamdulillah tuh duit oke lah, lancar lah. Oh. Ya kan, buat aku personal. Digaji yang papa sendiri berarti. Iya. Itu gajinya emang magang tapi 2 digit kayaknya tuh. Enggak lah, enggak sampai. Saya juga mau kalau Iya. gitu. Oh, gue ngerti karena lu nggak bisa nunjukin Iya. prestasi lu dari akademis. Ya udah, gue buktiin nih. Lu kejar adek lu apa segala macam gitu kan. Gue bisa buktiin bahwa gue tuh komit, gue mau kerja, gue mau dagang, gue juga bisa nyariin cuan nih buat perusahaan ini gitu ya. Iya. Oh, I Nah, see. terus kita langsung skip aja ya ke arena selatan ya Om ya. Iya, iya. Arena selatan tuh jadi sekitar 3 minggu sebelum aku join di Arsenal tuh, aku ditelepon. Kita bilang aja Bang Arab ya. Barang. Soalnya mukanya Arab banget Om. Sebut aja. Brand Zindin, ambassador namanya kita Zindin. Oh. Gitu. Dia brand ambassador beneran, brand ambassador Arena Brand Selatan. ambassador itu berarti dia petinju juga. Dia semuanya? dia semua cabang Arena Selatan ada muka dia pokoknya. Om. Dia beneran brand ambassador. Dia ngomong, "Mal, gue mendedikasikan diri gue buat lu pokoknya. Lu mau apain gue terserah." SMA Shout mana? out buat Zindin. Sampurna. Sampurna Academy. Oh, oke. Tahu. Terus dia telepon, "Jo, kenapa Zin?" gitu kan. "Lo mau nggak masuk tim Arena Selatan?" "Oke, boleh. Tapi di bidang di divisi sponsor." "Oke Zin, gas." Langsung aku setelah itu aku ketemuin sama Akmal lewat telepon. Hari berapa ya Mal? Itu hari Senin ya? Hari Rabunya langsung aku ketemuin sama papa.
Pak ini ada temen relasi dari Almer dari 26, kita mau gini. Tapi kan papa nanya dulu, oke anak gua dapat apa nih dari sini? Wah emang Ya. pedagang ya bapaknya ya, langsung ya. Bagus return. bagus. Tapi sebelum Om Laja melontarkan pertanyaan itu, saya sudah menjelaskan lebih dahulu. Iya, karena kita tuh pengen kerja secara profesional lah. Sama harus ada back to backnya sih. Terus papa udah jelas, oke, udah sama-sama enak, papa setuju. Dan papa janji Arena Selatan bakal gede. Itu udah pas CEO yang ngomong. Udah Kita ngeri, udah bos. Tapi Malamnya bedanya nggak ya, bisa Om tidur Laja kita. ini dia nggak cuma ngomong ya Mer. Dia langsung, oke Akmal hari ini ketemu gini nih. Minggu depan kita ketemu pas Sandiaga Uno. Itu beneran saya bingung. Saya bingung. Baru mau ngomong gue. Oh, siap. Enggak udah gini gue Mer. Udah nggak bingung gue gini Mer. Gue udah gini. Lu lihat kan, bisa-bisanya nanti seorang Laja Lapian jangan kaget juga. Derry dan Sandiaga Uno akan menjadi pembuka opening tarung Asik. Ntar dulu deh kalau gitu ya. Oh, kita salaman dulu kali Om Dery nanti bisa buka Ya acara. kita mah boleh-boleh aja. Oke, Gas dong, sikat, boleh sikat. Pak. Wah, kita mainkan deh. Sikat. ya. Tapi Iya sih, kalau bokapnya dia, aduh. Oke, lanjut. kalau dari aku sendiri, aku juga mau berterima kasih selain dari mama, papa, Anakin, Akmal, Almer, sama Zindin mungkin. Aku juga mau berterima kasih ke sahabat-sahabat aku di sekolah. Mungkin orang yang paling berpengaruh di kehidupan aku. Waktu masa awal-awal masuk SMP tuh intinya tuh susah lah dapet teman, susah diterima. Oke. Tapi ada 4 orang, aku sebut aja ya Om ya. Untuk Karim, Milo, Upe, dan Rama. Gue bener-bener berterima kasih banget ke kalian berempat. Dan insya Allah kalau misalnya gue udah di atas, gue udah sukses, Amin. gue bakal janjiin ke lu pada lu berempat. Gue kasih opportunity yang banyak, kita sukses bareng-bareng. Ini dia mulia banget Om. Dan semua yang dia ceritain sama dia tuh menurut saya terlalu too good to be true gitu loh. Oke. Karena banyak kan kayak jujur aja sama Almer, tujuan saya adalah ngebagiin orang tua. Iya. Tapi apa yang saya peroleh itu buat diri saya sendiri. Oke. Kayak kalau misalnya ke mama atau ke papa saya mau ngasih apa ke papa? Jadi kalau saya ngasih saya ngeledekin. Iya. Dia punya penghasilan sendiri, saya mau ngasih apa? Saya ngeledekin. Oke. Kalau ke mama juga masih ada papa. Iya. Jadi kayak kalau mama kan kemarin dia ulang tahun nih, cobalah saya pertama kali beliin kado gitu ya. Tapi kalau dia beneran tujuan utamanya ke mereka, ke teman-temannya, kayak kemarin THR dikasih THR, saya kayak lu keren sih. Itulah kenapa ya buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Itulah Makanya didikan kenapa Pak Om CEO, Laja. Om Laja. Emang iya mas gue ya lu bayangin waktu itu salah satu gue undang Laja Lapian deh, gue manggil dia Ketum karena Waketum juga di Kadin kan. Tum mampir dong ke podcast itu karena lu punya satu terobosan yang bisa membantu rakyat kecil, pedagang-pedagang kecil yang mereka harus hidup bisnisnya, dagangannya bahkan Bang sedekah ya. Bang sedekah. ya bang infak. Bang infak. Ya, akhirnya mereka hidup kena rentenir. Mereka hidup dalam hati gue. Wah, ini kan pasti kan logikanya sesukses-suksesnya pengusaha ya pastilah ya. Izin ya Tom, pasti kan dia punya masalah juga di bisnisnya dia sendiri gitu. Tapi masih ngurusin dagangan orang lain. Maksud gue yang kayak begitu-begitu tuh kan, wow, cerdas juga nih ya. Jadi bank infak, jadi lu nggak perlu kena rentenir yang kena bunganya gede. Akhirnya mereka habis buat minjem minjem 800.000, balikinnya 1 juta karena bunga, iya kan? Nah, omsetnya dia berapa misalnya? Nah itu maksud gue, akhirnya makanya nular juga ke Sifat kemuliaannya menurun. Soalnya kalau dari bokap sendiri bilangnya semakin lu banyak bantu orang bakal juga banyak yang bantu lu. ya. Itu kan Itu Om Laja ngomong investasi paling bagus adalah investasi ke baik sama orang itu. Saya keren sih Om. Punya pemikiran seperti itu ya kayak Panutan lah, panutan. Mungkin di masa SMA sekarang kan untuk tahu apa artinya utang budi itu masih jarang. Kayak misal nih dia udah neraktir gue bakal neraktir dia, itu mungkin masih jarang gitu loh. Tapi papa suruh aku mikir kalau misalnya utang budi itu penting banget. Itu udah jadi prinsip dalam hidup loh Om. Kalau misalnya lo dibantu apalagi pas susah sama dia, ya lo bantu juga pas lo udah gak susah. akhirnya nyambung ke Arena Selatan. Nyambung. Terus tiba-tiba masalah sponsor. Jadi tuh curhat aja sih Om, 2025 tuh emang lagi berat-beratnya loh Om. Terus akhirnya empat sahabat aku ini, Karim, Upe, Milo, Rama tuh tetap support lah. Mereka tetap ajak nongkrong, tetap kalau aku telepon masih jawab. Itu cuma mereka berempat doang gitu. Oh, oke. Bener-bener mereka berempat. Jadi kayak pas aku curhat sama Milo, sama Karim, itu berdua kita lagi selesai tahun baru, kita di mobil berdua, aku bilang kayak gini kayak
Ya Allah, Ya Allah. ya Allah aku bilang gitu. Ya Allah, udah berapa? 2026 Udah berapa jadiin banget? tahun terbaik lah gitu. Terus kayak Milo sama Amin. Karim bilang kayak ya amin Jo gitu. Segala macam lo harus bangkit lah dari tahun 2025 gitu. Adalah masalah personal sama teman-teman. Oke. Dan alhamdulillah aku bisa bikin event yang besok Southbound bakal mulai di Nirmana Falatehan di volume satunya. Oke. Terus dan alhamdulillah dapat juga opportunity Arena Selatan. Arena Selatan. Intinya Joe masuk, banyak cahaya masuk. Itu aja sih yang kita pengen ngomong. Iya termasuk ini. Oh iya, Obrolannya jelas. gue bawa kesini. Kalau udah Bapak CEO dan Ketum lagi telepon, bro, gue punya satu nih anak-anak muda keren banget. Gue inget banget tuh. Ya kan, tiba-tiba itu kan padahal kan baru kemarinan kan, langsung bisa seset. Ini vibe-nya positif. Ini mainan lu pasti lu demen, karena dia tahu juga gue gimana. Karena kita deket kan, udah kayak abang gue sendiri lah. Tapi mungkin orang banyak yang mikir kali om ya kayak Jo lu masuk Arsenal tuh perkara duitnya lebih gede aja kan Jo. Sebenarnya sih enggak om. Tujuan pertama yaitu ngebangun relasi, koneksi sama bagusin portofolio di Instagram. Menurut aku itu lebih penting daripada duit. Karena value-nya Itu bener Om. Value-nya oke. berarti Biar Dia di bisa umur kayak Om segini Derry, gitu kan. biar bisa kayak Om Derry. Dia di umur Kan segini gua tahu bisa, kita. dia di umur segini bisa mikir suatu hal yang kayak itu harus orang udah lulus kuliah baru bisa mikir kayak gitu. Karena kan menurut aku portofolio itu penting banget om. Iya, karena ada reputasi di situ soalnya. Portofolio itu penting banget. Jadi kayak sebenarnya kalau misalnya mungkin ada rumor yalah dia mau masuk sini cuma demam panggung enggak, karena aku memang mau nyari portofolionya. Oke. Bukan buat pamer enggak sama sekali. Malah kan aku janji ke 4 sahabat aku itu. Pokoknya kalau misalnya gue sukses di sini, gue buka. Kalau misalnya ada opportunity, gue buka buat lu pada. Wah, keren. Besok acara apa sih besok? Acara apa? OSS, kayak OSS gitu lah. Oh, coba mungkin boleh dikenalin lah Southbound, coba. Dari kita ada pre-love anak-anak muda SMA semuanya sama baju, FNB Top pakaian lah, top. gitu ya. Keren. di Nirmana Falatehan. Keren mereka. Pada datang lah besok, tapi tayangnya kapan nih? Ya mudah-mudahan lu lihat aja ntar ya vibes-nya. Jadi fun fact-nya gini Om, aku sama Akmal karena emang dari dulu kita udah suka bisnis ya. Bukannya banyak gaya ya, tapi ini Oke. emang yang aku rasain sama dia. Jadi pas aku umur 13, dia umur 14, kita udah bikin event pertama. Tapi mau tahu eventnya apa Om? Apa tuh? Event dugem. Ngapain? Ngapain? Karena pada zaman itu lagi marak-maraknya aja. Zaman itu lagi marak-maraknya. Karena kita kepo, kita suka explore, kita coba bikin. Cuma nggak dilanjutin. Nggak Akhirnya lanjutin. dituangin di Karena sisi positif yang ini. supaya ya kita tahu ilmunya, terus ditambah ketahuan mama kena siram. Nah kan? Nah itu makanya bisa kejadian ini Om. Karena kita udah pede di umur segitu, kita udah Iya. punya nyali buat ngejalin. Makanya coba boleh dilihat after movie-nya yang event kedua Boleh. udah jauh berbeda lah. Coba mungkin di proposal. Kita ngajak teman-teman kalau misalnya mau support juga ngomongin sponsor tadi apa segala macam, itu bisa juga join gabung, Yes. boleh dong? Boleh ya, banget dong. teman-teman ya. Karena Yes. gini, kebutuhan dana berapa? Kita to the point aja, Bro. Ada nanti di bawah dijelasin semua. Langsung aja main cepet nih. Ada. Ya, coba. Karena dari tadi ngomongin sponsor, tajemin aja. Oh ya coba sedikit tentang Instagram tadi di atas. Nah ini yang kemarin kita bisa achieve Wow. cuma ngebangun narasi sekolah. Karena kita organik Om. Kita 9 nggak ada- juta, Bro. Bener. Kita nggak ada Account influencer. views-nya. Nice. Ini sponsor demen banget nih. Ada placement, branding, awareness, exposure apa segala macam. Top. Boleh mungkin turun ke bawah. Wis mantap. Om Derry kepo RAB-nya ya. Kayak iya dong. Oke, kepo kita dong. turun, kita ngomong turun, cuan kita aja langsung turun. dah. Siap. Penasaran gue. Ini RAB-nya Om. Aw, sakit sih Om kalau di ngomongin sakit banget. Sebenarnya buat Om Derry nggak ada rasanya. Enggak, Cuman- bukan gitu. Sama Oh, gue. iya. Lu ini gede juga ternyata ya? Karena gini Om, kita mau ngasih gengsi ke anak SMA yang mereka bisa Iya, lihat iya. di Beyond. Tapi gue ini sih apa namanya apresiasi sih. Gue tadi sanksinya 500 juta ke atas. Maksud gue kaget tapi nggak kaget-kaget amat. Soalnya kenapa? Soalnya angkanya grand totalnya 300 jutaan. Iya. Nah maksud gue 300 jutaan ini kan berarti harusnya sih tercover sama sponsor-sponsor yang gara-gara ngelihat vibes dan semangatnya visi misi exposure. Amin, Ya, itu amin, maksud gue. amin. Saya mengajak tutupin aja langsung lah 300 jutaan doang sponsor. Tapi lu garanti bro, lu nggak boleh gitu. Lu tampilin dengan Oh iya, semaksimal jadi mungkin. gini, Om. Nggak cuma logo doang Iya. kan, nggak cuma logo placement. Benar, kan? jadi gini Om. Pasti. Banyak banget malah yang mau sekedar donasi. Sekedar dia senang dia mau support. Oke. Tapi saya kurang setuju Om. Kenapa? Karena saya sama Halmer buat acara selain saya muasin penonton fighter, saya juga mau muasin acara saya sendiri. Saya punya kontraprestasi yang saya jual di sini. Setuju. Jadi kalau saya donasiin, saya cuman kayak dikasihanin sama orang Om. Iya, kita nggak suka kayak Saya gitu. nggak mau Om. Ya memang orang yang benar-benar udah se-DNA sama Iya. program ini. Berarti gini aja bro. Satu, gua kasih 2 opsi deh. Gua kasih 2 opsi biar gampang hitungnya. 3 deh, sorry 3. Siap. Jadi gue minta sponsorship kalau misalnya ini gue bantu ajak aja nggak apa-apa ya. Boleh, Karena boleh, emang boleh ini banget biar clear aja dong. karena biar kita udah bahas lah. Ini Kalau juga temen-temen jadi Om misalnya- Derry. Kita gini Bukan Om Derry. Enggak maksud gue kita udah bahas. Gue kasih 3 Dari- tipe. Gue kasih 3 tier. Yang pertama sponsorship yang memang
lihat vibes-nya, lu lihat Yes. kayak sebagaimana Hoto dengan Bion. Yes, itu pasti yes, all yes. out. Kenapa gue ngelihat bahwa Hoto udah pasti tahu ada masa depan di sini. Titling dia sama Ya, Titling. ya kan, titling pasti. Yes. Ya kan misalnya Hoto presented by Hoto atau Hoto present misalnya begitu. Itu yang pertama adalah langsung lu tutupin 300 jutaan ini, clear. Nanti untuk benefitnya informasi lebih lanjut tinggal hubungin aja siapa PIC-nya di sini. Iya, kita berdua. Ya udah nanti nomornya gue taruh di Boleh ntar ada nomor deskripsi PIC ya. ada nomor Nomor PIC. PIC terserah deh, biar clear Alright, aja nih. siap. Detail-detailnya kan pasti kan lu kalau mau tanya jawab kan lu ngopi kayak lu telepon kayak apa segala macamnya. Karena Siap. nanti habis waktu dijelasin di sini. Itu yang pertama 300 jutaan lu tinggal tutup. Mau titling mau apa itu akadnya silakan lu langsung, gue cuma penyambung doang. Atau yang kedua bagi dua, ada 2 sponsor. Biasanya gaya gue tuh ada titling sama supported. Jadi ada fully sponsorship lah istilahnya. Yeah. Sponsored by sama fully supported by. Kayak DBL. Ya, bikin Ada 200 grup D, juta, 100 ada juta Honda. atau betul atau 150 terserah lah. Keren. Itu tiering yang kedua. Tiering yang ketiga, langsung aja. Kita langsung ratakan bagi-bagi biar everybody happy. Itu 300 juta bagi 10 berapa misalnya? Ini ada 30. di bawah. Ada. Ada paket 30 juta. Ada Ya paket udah. paketnya. 30 juta, 30 juta, 30 juta sampai 10. Ini yang main package kemarin, apresiasi besar untuk Jo. Tembus. 200 juta. Tembus. Wow. Baru banget 3 hari lalu. Jo tembusin. Waduh. Jo keren. Jo terbaik, Om. Keren emang dia nih. Pas Alhamdulillah ya. banget. Joaquin Anaknya latihan. Top emang udah. Nggak usah Anaknya. dilakuin. Ketua umum dan dewan pembina di mana-mana organisasi. Dia nelfon saya gini. Assalamualaikum, Bos. Kenapa? Tembus. Tembus Tembus apa? Tembus. Hah, tembus apaan, Jo? 200 juta. Saya banting HP, Om. Saya sampai Bro, kongres bro, keren. Berarti tinggal berapa juta lagi? Ya, Kan kebutuhannya 300 juta. Iya. 200 juta udah ke cover bro. Iya, jadi 100 juta lagi dong. Udah masuk 125 juga. Tapi bukan dari Jo, itu saya sama Almen yang earn. Oh iya, berarti kurang berapa? Tapi kalau buat tambah-tambahan boleh lah Om nih. Iya. Oke Ya, banget. gini bro. Dari RAB, gue nggak masuk menggurui ya. Yes, Mungkin lu yes, udah paham yes. juga. Alright, Dari RAB alright. itu kan lu sebenarnya boleh juga ngambil profit bro. Boleh. Iya, boleh, Nah, boleh. Iya, maksud gue welcome aja. Iya. Kita calling out buat para sponsor. Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya nggak masalah Banyak-banyaknya. juga, orang dia dapat benefit juga kok. Yes, yes, Kalaupun misalnya ada profit, lah namanya juga dagang bro. Aman Iya. aja. Nih gue bukan belain kalian dan teman-teman sponsor yang terhormat ya, tapi maksudnya ya mereka dagang dan lu juga dapat manfaat. Tapi maksudnya pertanyaan gue, akadnya terjalan dengan baik nggak? Lu benar-benar kasih benefit nggak Oh, buat mereka? iya, Kan iya, itu iya. kan. Nah lu tinggal ngobrol di belakang deh. Kita tunggu ya, detailnya nanti ada di bawah. Siap. Lu tinggal Guys, hubungin ntar. aja. Detailnya nanti lu tinggal cek aja komunikasi sama kalian Siap, ini semua. package salah satu juga yang Iya. di tengah lah. Boleh gue lempar nggak package-nya apa namanya? Deck Proposal. ini taruh Boleh link dong, PDF-nya boleh di bawah. banget. Boleh, Ya, boleh, teman-teman boleh pelajarin banget. aja teman-teman ya. Boleh Gue banget. bantu, gue dorong. Abis itu nanti Siap, siap. link ini PDF-nya kan bisa di-linkkan kan? Bisa, Bisa, di, bisa. di versi terserah lo Siap, mau bikin kayak Google Slides atau apapun itu yang private, tinggal read only. Gue masukin di bawah di deskripsi, lu tinggal klik aja, sebarin semua ke brand-brand biar ini adalah konsumsi publik. Gas, kita support. Makasih banyak Om Deddy. Nih, Menpora sama-sama bro. Menpora juga pasti akan support apa segala macam. Karena maksud gue gini, gue ada masalah tertentu di sini. Apa itu? Gue pengen mencerdaskan anak-anak bangsa kita ini, penerus-penerus generasi muda ini, hal yang positif lah. Ngapain lu tawuran-tawuran gak ada gunanya? Ngapain lu mabok-mabokan gak ada gunanya? Ini kan masalah peloncol apa segala macamnya. Udahlah, kalau memang itu di ajang ya memang wadah yang positif gitu loh. Benar. Dan resmi, ada menterinya yang membuka, ya kan, ada pihak-pihak terkait. Jadi maksud gua kayak begini-begini loh yang sehat jadi Indonesia. Ya kalau Ya. cowok bukti aja gitu ya, sebenarnya nggak Iya. usah mulut sih. Makanya kalau lu jagoan mainnya di arena selatan lah, jangan di Tuh. jalanan. Itu Arena dia. Selatan. Coba Om bilang lu dong, jangan lupa datang 16 Mei di Gor Bulungan. Buat teman-teman semua, Paci, saya calling out Pak Dery. buat sponsor, buat brand, buat petarung, fighter, kepala sekolah, semua yang lu rasa bahwa lu akan dorong tuh jagoan-jagoan hebat seluruh Jakarta Selatan dan sekitarnya, bahkan arena selatan, bahkan Jabodetabek kita Jabodetabek. maksudnya. Jabodetabek. Saya mengajak Anda semua datang di tanggal 16 Mei 2026 Di Gor Bulungan. Gor Bulungan. Gue nanti mampir ke sana juga. Om Derry yang ngebuka acara nih. Boleh, bro. Spesial. Gua Nah, akan pokoknya buka. sebelum masuk di gerbang tuh gede, kasih solusi. Itu yang gue tunggu, bro. Oke, Om, aman aja. Kasih solusi semuanya. Hapus tulisan arena selatannya, ganti. Kita kasih solusi.